Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktu di sini untuk tugas saya dalam pendidikan program guru penggerak, yaitu untuk berbagi aksi nyata disiplin positif. Izin share nggih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Sudah Bu, belum? Oke. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yaitu modul 1.4. Di sini saya dari SD Negeri Candirejo 01 Kabupaten Semarang. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Konsep utama budaya positif yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu guru hebat, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya sebagai pendidik dalam menentukan karakteristik belajar siswa juga perlu diadakan diferensiasi dulu karena siswa itu jenis belajarnya juga banyak nih Bapak Ibu, jadi kita perlu mengikuti karakteristik siswa. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini ada kegiatan cobalah buka di mana nantinya saya meminta Bapak Ibu guru untuk berperan sebagai A dan B. Nah, di sini saya akan membacakan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa raise hand siapa yang ingin berperan menjadi A dan siapa yang ingin berperan menjadi B. Nanti yang A membayangkan menyimpan mengepal tangannya yang benda yang berharga, yang B akan mencoba merayu, menawar bagaimana caranya agar
A ini bisa membuka kepalanya tadi. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand siapa yang mau ikut berperan aktif untuk berperan menjadi A dan B. Saya persilakan Bapak Ibu bisa raise hand 2 orang. Terima kasih Bu Yesi. Ya, terima kasih. Silahkan Bu Yesi sebagai A. Ya Bu Yesi, selanjutnya nanti Bu Iva berperan sebagai B. Silahkan Bu Yesi dan Bu Iva. Mungkin 1 menit. Silahkan. Dirayu Bu Iva, bagaimana caranya biar Bu Yesi ini mau membuka kepalan tangannya Bu Iva. 2 menit mulai dari sekarang, saya persilahkan Bu Yesi. Iya, Bu. Ya. Bu Yesi sudah membayangkan benda yang ada di genggaman Bu Yesi? Sudah. Oke, yang berharga ya Bu ya. Nah, sekarang Bu Iva, silahkan Bu Iva mau bujuk, menggoda, pokoknya bagaimana caranya agar Bu Yesi mau membuka benda berharganya tersebut Bu Iva. Silahkan Bu Iva. Bu Yesi, Ya Bu. orangnya itu kalau baik Mbak ya dibagi. Jangan toh Bu, aku masih mau pakai Bu. Oh begitu Kak, kan sayang. Iya. Kalau bermanfaat kan bisa Bu dibagi-bagi. Tapi aku aja belum pakai Bu. Nanti aja deh kalau misalnya udah itu ya Bu ya. Kalau aku udah selesai makainya ntar insya Allah aku pinjemin. Oh begitu. Lah itu nggak jadi. Ya sudah, berarti Bu Yesi pakai dulu. Setelah Bu Yesi udah pakai, nanti gantian kami ya. Oke. Tapi ntar itu ya Bu, misalnya aku udah selesai dulu ya. Tapi aku nggak janji juga kapan, soalnya masih butuh. Itu Bu Iva. Mohon maaf banget ya. Oh ya, terima kasih. Baiklah, Tepuk tangan tidak buat Bu apa-apa. Yesi dan Bu Iva. Ya, terima kasih untuk Bu Yesi. Nah, di sini tadi Bu Yesi mau membuka, pada akhirnya kan mau membuka, tapi setelah Bu Yesi gunakan, gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Yesi, tadi benda yang Bu Yesi bayangkan itu tadi apa? Buku Bu Ani. Oh iya, nah baiklah Bapak Ibu, itu adalah tadi simulasi sebentar bahwasanya ternyata Bu Yesi ini mau menerima perubahan. Jadi mau menerima segala bentuk perubahan yang ada. Jadi tidak bersikukuh dengan pendiriannya. Nah, itu bagus nih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Yesi dan Bu Iva. Kita lanjutkan. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi, di sini adalah sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid yaitu adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon, yaitu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama,
Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi, ketika ada anak kita atau seseorang melakukan kesalahan, itu juga memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Makna kata disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Skoret dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini Bapak Ibu, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makna nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, di mana nilai ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang selanjutnya, IBE Primary Years Program atau PYP, yaitu nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu contoh kebajikan keterampilan hidup, life skill. Nah, di sini nilainya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, misalnya bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
kebutuhan dasar yang kelima yaitu penguasaan atau power, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan tindakan itu ada motivasinya Bapak Ibu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan jelaskan alasannya. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada kasus. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya. Silahkan Ibu Yesi. Yang pertama, apakah Anda setuju Bu Yesi dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya Bu, menurut saya sih saya nggak setuju Bu dengan tindakan Pak Seno. Karena kan tindakannya itu jadi kayak mengakibatkan berimbas ke mental anak gitu. Anaknya menjadi tidak percaya diri, minder, malu juga sama teman sekelas kan. Jadi itu impact-nya ke mental ke anak kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu tuh hukuman karena sifatnya kayak Pak Seno tuh tiba-tiba menunjuk dan menyuruh ke depan kelas gitu. Jadi itu kayak perintah dari Pak Senonya sendiri. Sebelumnya kan tidak ada pemberitahuan kalau tidak mengerjakan atau tidak bisa menjawab pertanyaan nanti diberi hukuman seperti ini, kan tidak ada seperti itu sebelumnya. Jadi kayak kayak spontan gitu Pak Senonya, itu menurut saya itu kayak sebuah hukuman gitu Bu. Menurut Bu Ani bagaimana pendapat saya, benar atau tidak ya? Oke, terima kasih Bu Yesi. Tadi Bu Iva raise hand nggih. Kita mungkin bisa dua pendapat. Bu Iva silahkan Bu Iva. Halo Bu Iva. Bu Iva. Iya Bu. Ya, silakan Bu Iva pendapatnya Bu. Kurang lebih pendapat saya sama dengan Bu Yesi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Itu jelas saya tidak setuju ya Bu ya. Terdengar nggak Bu suara kami? Iya, terdengar Bu. Oke. Mengapa? Karena ketika Iva maju itu bisa jadi dia pemalu dan kembali lagi sama seperti Bu Yesi, dia takut terkena mentalnya.
nggak takut lagi, pasti kena mental itu nanti si Iva gitu. Terus yang kedua Bu Iva, Yang kedua, tindakan menurut Pak Anda Seno. tindakan Pak atas hukuman atau konsekuensi mengapa? Itu seperti sebuah hukuman ya Bu ya. Itu Alasannya Bu Iva? Karena apa ya? Ya itu tadi, karena dia disuruh maju ke depan, habis itu ditunjuk karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Itu kan sudah membunuh mental anak ya Bu. Jadi menurut saya itu hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu mungkin apa ya? Dia itu bisa bertanggung jawab atas kalau dia itu kenapa dia diam aja dari tadi gitu kan. Jadi kayak dia bisa merefleksikan diri gitu kalau konsekuensi. Tapi kalau yang dialami Iva itu tadi sepertinya tidak. Karena ya itu tadi dia udah disuruh ke depan, terus ditunjuk-tunjuk hidungnya. Nah, itu kan malu kan. Gitu. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi dan Bu Iva yang sangat luar biasa. Betul ya Bapak Ibu, jadi tindakan Pak Seno ini adalah hukuman karena dilakukannya secara tiba-tiba gitu untuk sanksinya gitu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Nah, apa itu hukuman Bapak Ibu? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lalu apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom, Gosen 1996. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yaitu yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi Bapak Ibu di sini untuk motivasi eksternal itu biasanya ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Jadi ini bersifat motivasi eksternal Bapak Ibu, dan motivasi untuk intrinsik kita bisa sebagai yang posisi kontrol guru adalah manajer. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini penghukum contohnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah,
Contoh sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman, misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang keempat, pemantau, di sini misalnya menghitung dan mengukur. Nah, untuk yang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya Bapak Ibu di sini misalnya guru posisi sebagai penghukum, misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan misalnya menyuruh untuk berlari lapangan atau dihukum membersihkan WC, misalnya seperti itu. Nah, untuk pembuat orang merasa bersalah, misalnya guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Tentunya dengan kita sebagai pendidik mengucapkan seperti ini, tentunya anak akan merasa bersalah. Yaitu yang ketiga sebagai posisi teman, misalnya guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, untuk yang posisi pemantau, misalnya guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, untuk yang posisi kontrol guru sebagai manajer, misalnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kamu meyakininya, kamukah mampu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya Bapak Ibu, jika kita menerapkan sebagai posisi sebagai penghukum, ini tentu anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, jika kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, tentu hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, dan anak juga akan bisa berbohong, Bapak Ibu. Nah, untuk yang posisi kontrol sebagai teman, itu hasilnya akan ketergantungan. Jadi misalnya kita posisinya teman, anak akan merasa tergantung, Bapak Ibu baik, kayak gitu. Untuk yang selanjutnya pemantau. Nah, di sini hasilnya jika kita memposisikan sebagai pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Nah, untuk yang sebagai manajer tentu hasilnya menguatkan watak atau karakter. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita di posisi manajer, itu anak akan menyadari kesalahannya berdasarkan keyakinan yang telah diyakininya, sehingga motivasi intrinsik tentu akan lebih bermakna untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas itu karena dibuat bersama dengan anak, jadi ada rasa tanggung jawabnya, dan anak itu adalah motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya di sini keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Untuk contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Sini untuk contoh keyakinan kelas 7 yaitu hormat. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dari barang milik orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Biasanya kita kan menerapkannya kan peraturan kelas seperti itu. Dilarang membuang sampah, itu adalah makna katanya kan negatif. Jadi keyakinan kelas kalimatnya lebih positif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan berbagi dokumentasi saat pembuatan keyakinan kelas di kelas 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nanti Bu Rini akan membagikan kertas ini. Silakan kalian tulis satu-satu, siap? Bangun dan bukalah
Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa,
kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hadir tepat waktu. Nah, jadi kalian harus ke sekolah hadirnya tepat waktu, tidak boleh terlambat. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Sepakat tidak? Keyakinan kelas kita yang pertama hadir tepat waktu, sepakat? Menjaga kebersihan kelas, sepakat? Lalu berpakaian rapi, sepakat tidak? Nah, baiklah teman, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya kesepakatan kelas ini akan kita tempel di kelas kita dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, siap? Milih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi adalah aksi nyata yang saya lakukan di kelas 1 untuk membuat keyakinan kelas. Tentunya kalau kelas 1 masih ada yang belum bisa menulis kalimat panjang karena belum ada yang bisa membaca. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas saya tanya jawab dulu. Ketika kita sudah sepakati baru saya tuliskan di papan tulis dan anak menuliskan di sticky note tadi Bapak Ibu. Jadi langsung ditempelkan ke depan. Nah, baiklah Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Jadi untuk dalam menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu kasus yang dihadapi anak, misalkan anak berkelahi, terus anak tidak fokus dalam belajar, anak tidak mengerjakan PR atau sebagainya yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, misal membuang sampah di kelas karena melanggar keyakinan kelas tadi. Nah, kita menerapkan langkah segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah dan ini harus urut Bapak Ibu untuk dijalankan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Jadi Bapak Ibu anak mungkin ketika melanggar keyakinan kelas mereka itu memiliki alasan, jadi kita perlu menggali lebih dalam lagi. Untuk yang ketiga yaitu langkahnya menanyakan keyakinan teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, segitiga restitusi ini tadi Bapak Ibu untuk yang langkah 1, 2, dan 3 harus urut untuk dilaksanakan agar kita menyelesaikan masalahnya bisa menyeluruh dan bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, untuk praktik yang saya laksanakan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ini adalah videonya. Wajar Mbak, tidak apa-apa. Bu Rini pun juga pernah berbuat kesalahan. Nah, di sini Bu Rini manggil Mbak Hana untuk mencari solusinya gimana. Gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Hana mengejek Mbak Atina itu pasti ada alasannya. Mengapa Mbak Hana tadi ngejek Mbak Atina? Karena saya paling tinggi, saya berani sekali. Sedangkan Mbak Atina kecil. Oh gitu, jadi Mbak Hana merasa bangga karena nilainya lebih tinggi, jadi merasa lebih hebat gitu ya Mbak Hana ya. Iya, jadi merasa bangga dan hasil nilai itu boleh Mbak, tetapi jangan sampai kita merugikan orang lain, apalagi sampai mengejek teman. Itu ya Mbak ya. Nah Mbak Hana masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa kemarin? Pintar. Jadi keyakinan kelas kita salah satunya adalah menghargai sesama teman. Jadi kira-kira tadi kalau Mbak Hana ngece itu mencerminkan keyakinan kelas yang kita bentuk tidak? Nah, tidak ya Mbak ya. Nah, solusinya gimana Mbak? Karena Mbak Hana tadi kan sudah mengejek Mbak Hana, ya. Tindakannya apa Mbak Hana? Oh iya, alhamdulillah. Jadi Mbak Hana mau meminta maaf ya Mbak ya. Ya, bisa lagi, jangan diulangi ya. Tadi pas di kelas, guru ini lihat Mas Dava bawa HP itu
Dava bisa bawa HP, itu yang nyuruh ibu apa Mas Dava sendiri? Loh, kok bisa di tasnya Mas Dava? Mas Dava yang bawa? Iya. Terus? Oh, enggak. Nah, Mas Dava, semua siswa itu pasti pernah berbuat salah, ya Mas ya. Tidak hanya Mas Dava saja, guru ini juga pernah berbuat kesalahan, ya. Nah, membawa HP itu juga kesalahan Mas, ya. Tapi tidak apa-apa karena guru ini pun juga pernah berbuat salah, gitu ya Mas. Terus alasannya Mas, kenapa Mas Dava kok bawa HP biar bisa bermain? Nah, alasannya apa? Oh iya, Mas Dava ke sekolahnya pengennya belajar. Mas Dava, kita kan udah punya kesepakatan kelas ya Mas ya. Salah satunya tidak boleh bermain HP saat pelajaran atau membawa HP ke sekolah kan tidak boleh ya Mas ya. Kira Mas Dava itu besok kalau udah besar ingin jadi apa? Ingin jadi orang yang seperti apa? Jujur, ingin ya? Jadi anak yang sukses, terus jadi anak yang bertanggung jawab. Kalau jadi anak yang sukses, bertanggung jawab, jadi harus mematuhi, melaksanakan kesepakatan kelas biar kita jadi anak yang disiplin, gitu ya Mas ya. Besok bilang lagi deh. Saya senang sekali tidak dimarahi sama guru ini. Kita cari solusi bersama-sama. Senang sekali karena nggak dimarahin guru ini. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas 1. Memang kalau kelas 1 ya polos seperti itu nih Bapak Ibu. Setidaknya kita dalam menyelesaikan kasus anak itu mengakui kesalahannya karena dari motivasi dari dirinya sendiri, dan kita juga dalam menerapkan segitiga restitusi tentunya kalimat pertanyaannya juga menyesuaikan karakteristik kelas 1. Jadi dengan seperti itu anak tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Baiklah Bapak Ibu, tadi juga responnya anak-anak sangat senang karena tidak dimarahi Bu Rini seperti itu. Ya mungkin itu jawaban yang sangat simpel padat untuk anak kelas 1 nih Bapak Ibu. Jadi tujuan utama saya memang yang penting anak-anak itu senang belajar di kelas, dan ketika melakukan kesalahan pun anak kita cari solusi bersama, anak juga tidak takut dengan kita. Semoga kedepannya tidak diulangi lagi seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk berbagi pada malam hari ini sudah selesai. Mungkin sebelum ada waktu sisa 6 menit, mungkin Bapak Ibu boleh berbagi praktik baiknya atau sharing. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menjalankan segitiga restitusi ini, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu silahkan raise hand. Mungkin memberi penguatan atau memberi sharing, berbagi praktik baik, boleh berbagi pengalaman ketika mungkin Bapak Ibu tidak mengajar di kelas 1, mungkin bisa berbagi dengan saya, atau mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu bisa raise hand. Terima kasih Bu Yesi. Monggo Bu Yesi silahkan mau bertanya atau berbagi praktik baik atau sharing Ibu Yesi. Ya. Saya ingin berbagi aja Bu. Oh iya. Tadi terinspirasi dengan video Bu Ani tentang segitiga restitusi. Berarti saya secara tidak langsung sama ini juga menjalankan segitiga restitusi tersebut. Tapi kalau Bu Ani kan dikhususkan waktunya mungkin pada saat anak-anak sudah pulang. Kalau saya
misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, anak tersebut saya panggil tapi berbicaranya di luar kelas gitu. Jadi bukan di dalam kelas dan di hadapan teman-teman. Jadi saya khususkan dipanggil berbicara berdua tapi di luar kelas agar pertama saya tidak kehilangan pantauan untuk mengajar pada saat saya di kelas. Kedua, masih terkontrol, saya masih bisa melihat kondisi anak-anak murid. Yang ketiga, menurut saya efektif karena penyelesaiannya bisa langsung saya kerjakan pada saat tersebut gitu. Saya langsung bisa mendapat respon anak, permasalahannya langsung bisa saya gali seperti itu Bu Ani. Praktek atau sharing yang pernah saya lakukan selama ini pada saat ada hal-hal yang menurut saya kurang berkenan dan mendapat respon kontra juga dari anak-anak murid pada saat ada temannya yang melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yesi untuk berbagi praktik baiknya. Ternyata Bu Yesi sudah Sama-sama Bu melaksanakan gitu Ani. ya Bu ya, segitiga Tapi restitusinya. ya secara nggak langsung saya baru tahu kalau itu istilahnya segitiga Iya, restitusi seperti itu betul. Bu Ani. Wah, hebat sekali nih Bu Yesi. Baiklah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin bertanya? Masih ada 3 menit, Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup nggih? Ya, Bapak Ibu. Ibu, Iya, Bu Yesi, kalau untuk keyakinan kelasnya Bu, sudah dibuat nggih, atau? sudah. Saya Oh juga iya. itu Bu, kalau Heeh. tidak boleh membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, terus berbicara yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, tidak menjelekkan, tidak memukul teman, seperti itu Bu. Pokoknya arah-arahnya yang anti bullying gitu, arah-arah perundungan jangan sampai terjadi di kelas saya. Saya ingin anak-anak itu apapun kata-kata yang keluar dari mulutnya, perilakunya, itu semua hal-hal yang bisa menguatkan karakter dia. Saya pengen seperti itu gitu. Jadi ada saja misalnya hal kecil yang kurang pas itu langsung ingin saya luruskan gitu. Tapi dengan kesadaran anak-anak juga seperti yang Bu Ani tadi lakukan gitu. Jadi saya kayaknya terinspirasi juga dari Bu Ani gitu. Oh iya seperti ini ya, ternyata keyakinan kelas yang harus pokoknya lebih dikuatkan seperti itu Bu Ani. Oh iya. Untuk membuat keyakinan kelasnya juga sama-sama gitu Bu. Oh, nah itu Bu Ani, sepertinya masih 50-50, kayaknya masih nah itu yang akan saya perbaiki gitu dari pemaparan Bu Ani tadi. Kalau kan tadi saya ada masukan tuh kayaknya 50 dari saya, 50 paling cuma dari anak. Tapi kalau dari Bu Ani tadi kan sepertinya itu digali potensinya dari anak semua gitu. Betul, Itu yang kayaknya betul. itu kayaknya harus saya perkuat nanti ke depannya. Terima kasih ya Bu Ani. Oh ya, terima kasih Bu Yesi untuk sharingnya. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Betul yang disampaikan Bu Yesi tadi, untuk keyakinan kelas itu kalau bisa Bu dibuat anak-anak yang membuat gitu ya Bu, kita mengarahkan gitu, kita memotivasi jadi anak biar semuanya memang dari anak gitu Ibu. Tapi Bu Yesi sudah hebat sekali, sudah melaksanakan segitiga restitusi juga, sudah keyakinan kelasnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih waktunya Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di room ini. Semoga ilmu sedikit dari saya dapat diambil manfaatnya. Kita juga bisa bersharing, tukar pengalaman praktik baik. Itu Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri, kita sesi foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Monggo bisa on kamera. Oke Bu. Nanti hitungan ketiga nggih. Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu monggo untuk on kamera. Sampun nggih? Nggih. Yuk. 1 2 3. 1 2 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat.
saya tentu banyak sekali kekurangan dari hal penyampaian, mungkin materinya juga masih banyak kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.